Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan materi pertemuan pertama atau pertemuan kedua kemarin tentang pengantar tata hukum Indonesia. Pengantar tata hukum Indonesia. Kali ini kita akan menerus materi tersebut. Tapi sebelumnya masih sama apa yang menjadi capaian kompetensinya agar Anda mampu memahami lingkup PHI dan juga apa yang menjadi objek PHI dan perbedaan objek PHI dengan PIH dan keterkaitan PHI dengan PIH. Ini mereview materi objeknya di sini. Apa yang menjadi objek kajian dari PHI adalah hukum positif Indonesia yang berlaku sekarang. Sementara kalau PIH yang menjadi objeknya adalah aturan-aturan tentang hukum pada umumnya. Ini artinya aturan-aturan hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu saja. Jadi tidak hanya pada saat ini, tapi juga akan datang. Tidak hanya ius constitutum, tapi juga ius constituendum. Kemarin sudah saya sampaikan. Itu objek PIH. Kalau PHI hanya terbatas pada ius constitutum saja. Hubungannya kemarin sudah, jadi mata kuliah PIH itu sebenarnya pengantar ilmu hukum itu adalah mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar. Jadi sebelum mempelajari PHI atau PTHI, Anda harus paham dulu PIH semestinya. Tapi kemarin alasan sudah saya sampaikan di kurikulum kita, apa yang menjadi alasan. Kenapa disusun dalam satu semester yang sama. Terus kita review saja. Dan kalau mulai muncul pertanyaan kapan mulai berlakunya tata hukum Indonesia, ya semenjak Indonesia merdeka, 17 Agustus. Jadi di situ negara Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi artinya sejak saat itu pula maka berlakulah tata hukum Indonesia. Nah, kemudian tujuan mempelajari tata hukum Indonesia. Apa yang menjadi tujuan? Tujuan yang pertama, ketika kita mempelajari tata hukum Indonesia, agar Anda atau kita mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif. Nah, agar kita mengetahui hukum-hukum yang berlaku pada saat ini. Hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia, karena PTHI pasti hukum-hukum positif yang ada di Indonesia. Apa saja undang-undang yang masih berlaku, apa saja undang-undang yang berlaku, nah itu yang menjadi tujuan kita mempelajari PTHI. Jadi ius constitutumnya yang ingin kita ketahui. Terus berikutnya untuk mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Ya, artinya ketika kita belajar PTHI, maka kita tahu perbuatan-perbuatan mana yang diperbolehkan atau tidak bertentangan atau tidak dilarang, dan mana yang dilarang. Dilarang itu pasti adanya sanksi pidana. Gitu. Terus, ingin mengetahui kedudukan seorang dalam masyarakat, kedudukan hukum seseorang dalam masyarakat, ya pastinya berhubungan dengan hak dan kewajiban. Hak kewajiban warga negara itu apa? Hak kewajiban para pihak misalnya dalam hukum perdata apa? Nah, itu tujuan mempelajari PTHI. Terus berikutnya ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku, dan sanksinya apa jika melanggar peraturan. Konkretnya tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia ini hendak mempelajari dan memahami perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang dilarang menurut hukum yang berlaku saat ini. Lebih menitik beratkan pada perbuatan-perbuatan diperbolehkan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku sekarang. Nah, jika mengutip pendapat Samijo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia itu adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sekali lagi kata kuncinya mempelajari semua lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis atau tidak tertulis. Ini saya kutip dari pendapat Samijo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia. Singkat saja, sumber hukum sekarang. Apa yang menjadi sumber hukum Indonesia? Sumber hukum Indonesia
Sumber hukum materialnya dilihat dari faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal ini pedoman-pedoman yang ditetapkan tentang ditaati oleh pembentuk undang-undang, lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum. Ini yang menjadi tujuan langsung dari peraturan hukum. Ini faktor ideal. Jadi faktor ideal ini sumber hukum material, materi dasar dari peraturan perundang-undangan itu dilihat dari faktor idealnya. Apa yang menjadi hakikat dari nilai keadilan yang ada di masyarakat. Nah, itu yang jadi pedoman bagi para pembentuk aturan. Aturan misalnya sebelumnya atau dulu belum ada undang-undang narkotika, penyalahgunaan narkotika. Tapi ketika dilihat banyak pelanggaran atau banyak penyalahgunaan terhadap narkotika yang merusak generasi muda, mengatur tentang penggunaan narkotika. Nah, artinya apa? Artinya sumber dasar dari pembentukan peraturan itu ya berangkat dari nilai-nilai keadilan yang di masyarakat. Ketika ada hak orang terlanggar dan perlu diundangkan, maka dibuatlah rumusannya. Ini faktor ideal ya, sumber hukum material. Berikutnya faktor kemasyarakatan. Apa yang menjadi faktor kemasyarakatan? Nah, di sini kebiasaan-kebiasaan hukum yang ada di masyarakat. Hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri. Ini yang menjadi sumber hukum material. Satu faktor ideal, dua faktor kemasyarakatan. Berikutnya, jika dilihat dari tadi sumber hukum material ya, sekarang sumber hukum formil. Sumber hukum formil, ya sumber hukum formil ini sama dengan klasifikasi hukum dilihat dari sumber. Ada undang-undang, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Nah, sumber hukum utama ya undang-undang. Sementara kalau kebiasaan ini kebiasaan adalah kearifan lokal yang dipertahankan, baik perilaku atau perbuatan yang dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini juga bisa jadi sumber hukum formil. Terus jurisprudensi mana sudah putusan hakim terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi sumber hukum. Nah, contohnya kemarin pencurian listrik, jurisprudensi pencurian listrik, bahwa ternyata pencurian listrik itu bisa dipidana. Sekarang jadi sudah ada jurisprudensinya, maka jika ada kasus tentang pencurian dipidana. Traktat, nah traktat ini perjanjian yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih. Nah, untuk bentuknya ada traktat, ada perjanjian bilateral, multilateral, dan terbuka. Yang kelima adalah doktrin pendapat ahli hukum yang terkenal. Ini sumber hukum formil. Nah, kalau sumber hukum hukum dalam ketatanegaraan kita, menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang terbaru, kalau awalnya sumber tertib hukum kita kalau awalnya itu berdasarkan Undang-Undang nomor 26 TAP MPR nomor saya lupa ini nomor tahun 66. TAP MPR nomor 25 kalau nggak salah. Nanti silakan dicek atau di cross check lagi kalau saya salah. Nomor 25 tahun 66 TAP MPRS. Ini ada sumber tertib hukum Indonesia. Ada Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 45, Undang-Undang Dasar, Dekret Presiden, Super Semar. Tapi TAP MPRS tadi dilakukan perubahan sumber tertib hukum kita menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang tata urutan peraturan perundangan. Kemudian terjadi lagi perubahan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2000. Yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, inilah sumber tertib hukum terbaru kita. Undang dasar sebagai stat fundamental norm tertinggi. Kemudian TAP MPR. Nah, TAP MPR ini ada beberapa TAP MPR yang masih berlaku. Contohnya lah TAP MPR tentang larangan penyebaran ideologi komunis, Maxim, Lenin, dan sebagainya. Terus di bawah TAP MPR ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peringkat keempatnya ini hierarki, jadi harus berurutan. PP, peraturan pemerintah. Di bawah PP ada Perpres, peraturan presiden. Setelah peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Ini tata urutannya, artinya tidak boleh terbalik-terbalik. Karena hierarki ini menunjukkan
peraturan tinggi rendahnya peraturan. Tinggi rendahnya peraturan sekali lagi dilihat dari lembaga mana yang bentuk, lembaga apa yang bentuk peraturan tersebut. Dilihat dari lembaganya. Terus ada, jadi kemarin tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, yang sah berlaku bagi rakyat Indonesia. Nah, kalau muncul pertanyaan kapan tata hukum Indonesia itu ada, ya, semenjak 17 Agustus ketika Indonesia merdeka. Jadi sejak saat itu keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia, dan dengan hukumnya yang baru, tata hukum Indonesia. Jadi sekali lagi proklamasi itu merupakan norma pertama, ini ketentuan pangkal dari keberlakuan hukum Indonesia. Terus muncul pertanyaan, bagaimana halnya dengan peraturan-peraturan sebelumnya, zaman Hindia Belanda? Apakah masih berlaku? Apakah menjadi tidak berlaku karenanya? Nah, peraturan-peraturan yang peninggalan Belanda itu masih tetap berlaku, tapi ada beberapa hal yang alasan pada beberapa yang menjadikan peraturan peninggalan Belanda itu masih tetap berlaku. Ya contohnya KUHP sekarang. KUHP sekarang itu masih dalam bahasa Belanda, yaitu warisan Belanda, Wetboek van Strafrecht. Wetboek van Strafrecht diganti dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu tentang KUHP. Kenapa masih berlaku? Untuk menjaga jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Bisa Anda bayangkan kalau misalnya KUHP Belanda tidak berlaku, berarti Indonesia kekosongan hukum 77 tahun. Bahkan sekarang kita juga belum mensahkan KUHP buatan negara sendiri. Kita masih tetap pakai KUHP. Yang Belanda sendiri sudah merevisi, sudah 8 kali merevisi KUHP-nya, sementara Indonesia tetap pakai produk KUHP produk Belanda tahun 87, sorry. Itu kalau yang 84 itu Wetboek van Strafrecht for your revision, untuk KUHP atau KUHP Belanda untuk warga Eropa. Dulu ada dualisme keberlakuan KUHP, ada untuk golongan pribumi, ada untuk golongan Eropa, KUHP yang berlaku di Hindia Belanda, di Indonesia pada saat itu. Ini alasan yang pertama, kekosongan hukum, untuk mencegah jangan sampai terjadi kekosongan hukum. Berikutnya, aturan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan jiwa proklamasi. Berlaku sampai dicabut, dirubah, dan diganti dengan yang baru, dalam tata hukum baru. Terus, berlaku hukum lama bukan lagi berfungsi sebagai bagian dari tata hukum lama pula, melainkan berfungsi sebagai bagian dari tata hukum yang baru, yakni tata hukum Indonesia. Dasarnya, jika dilihat dari azas konkordansi, berlakunya hukum di negara bekas jajahan itu, di negara bekas jajahan itu adalah hukum negara penjajah, dasar azas konkordansi. Sementara kalau dalilnya apa? Dalilnya bukan dalil, tapi dasar hukumnya. Kalau dasar hukumnya jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita, Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, sebagaimana diatur pada pasal 1 aturan peralihan amandemen Undang-Undang Dasar 45, bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, ini sama juga lembaga negara yang lama itu masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Inilah dasar yuridisnya, dasar hukumnya. Sementara kalau teoritisnya tadi asas konkordansi yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di negara Indonesia itu ya pasti karena Indonesia dijajah oleh Belanda, pasti dibenarkan hukum warisan Belanda. Ini azasnya azas konkordansi. Tujuan mempelajari, nah ini tujuan mempelajari tata hukum Indonesia. Ini kutip dari pendapat Profesor Kusumadi, mengatakan bahwa siapa yang mempelajari tata hukum Indonesia, maksudnya adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan mana yang menurut hukum, tindakan mana yang melawan hukum, dan bagaimana kedudukan seseorang di dalam masyarakat, dan apa hak dan kewajibannya menurut hukum Indonesia. Ini saya kutip menurut pendapat Profesor Kusumadi dalam buku Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia.
Untuk sejarah nanti silakan dibaca saja, silakan saya bagikan materinya. Mungkin itu saja untuk materi tambahan sesi 2 dari mata pengantar. Silakan dipelajari. Saya rasa cukup sekian. Saya tutup untuk materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.